warahmatullahi wabarakatuh. Ul Hasan wassalawatu bin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian tafsir Juz Amma. Semoga kehadiran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang hadir mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada suratul A'la. Mari kita baca, ada 19 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suratul A'la Makkiyatun, tergolong sebagai surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Wahia tis'a asyrata ayah, dan suratul A'la itu terdiri dari 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ay nazzih, tegese nyucekno sapa sira rabbaka ing pengiran sira, amma saking perkara utawa sifat la yaliku kang ora layak apa ma bihi kelawan Allah. Wa qila lan den ucapaken azim, ngegungna sapa sira. Wal a'la lan utawi al a'la iku sifatun sifat li rabbika, kedue pangeran sira. Wa qala lan wasdawuh sapa al hafidhu al abdari radhiyallahu anhu fi tafsiril a'la, ing dalam nafsiraken lafat al a'la, ay alladzi takasidzat huwa kang utawi alladzi iku a'la luweh dhuwur min kulli aliyin saking saben-saben kang dhuwur, ay ulu wa qadrin tegese dhuwure kedudukan, la ulu wa hayyizin ora dhuwure panggonan. Li anna sya'na karena sak temene li anna sya'na karena sak temene urusane utawa sak temene li anna sya'na karena sak temene kang den nilai iku fi uluwil qadri, ing dalem dhuwure kedudukan, laisa fi uluwil hayyizi ora ing dalem dhuwure panggonan, wal makani lan ya panggonan. Hadirin rahimakumullah, ayat pertama dalam suratul A'la. Jadi Al-A'la itu nama surahnya diambil dari lafadz pada ayat pertama dalam surah Al-A'la ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Dari situ. Dan banyak surah-surah lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya itu diambil dari satu kata yang ada pada ayat pertama dalam surah. Sabbihisma rabbikal a'la, artinya sucikanlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi bertasbihlah itu artinya sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ketika kita membaca subhanallah, artinya kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari bersifatan dengan sifat-sifat makhluknya. Maha suci itu artinya tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Itu makna subhanallah. Itu tasbih, bacaan tasbih. Ketika kita membaca itu, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa? Ya karena Allah bukan makhluk. Allah itu al-khaliq, bukan makhluk. Yang bersifatan dengan sifat makhluk, ya makhluk. Sedangkan Allah itu bukan makhluk, tetapi al-khaliq, pencipta makhluk, sehingga dia tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Nah, karena jika disifati dengan sifat makhluk, jadinya dia makhluk.
Makhluk itu kenapa disebut makhluk? Karena dia bersifatan dengan sifat makhluk. Manusia, kenapa disebut manusia? Karena dia bersifatan dengan sifat manusia. Kambing, kenapa dia disebut kambing? Karena dia bersifatan dengan sifat kambing. Jin, kenapa disebut jin? Karena dia bersifatan dengan sifat jin. Allah itu Al-Khaliq, maka harus disifati dengan sifat-sifat Al-Khaliq, bukan disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk itu apa saja? Sifat makhluk berpermulaan, berpenghabisan, itu sifat makhluk. Berubah-ubah, itu sifat makhluk. Semua makhluk pasti berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Dari asalnya nggak ada menjadi ada, berubah. Itu sifat terbesar dari makhluk. At-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Tanda pertama, tanda paling utama, tanda terbesar kalau sesuatu itu makhluk adalah bahwa dia itu berubah. Yang pertama kali muncul dari tanda makhluk itu apa? Berubah, yaitu berubah dari asalnya nggak ada, kemudian jadi ada. Kemudian setelah itu terus berubah. Nah, itulah tanda terbesar dari makhluk. Matahari itu adalah makhluk. Kok tahu kalau matahari itu makhluk? Karena matahari berubah. Kalau pagi dia terbit dari arah timur, kemudian dia berubah, bergerak, kemudian dia tenggelam di sore hari di arah barat. Itu kan berubah-ubah, warnanya berubah. Kalau pagi kemerahan, kalau siang putih, berubah-ubah. Itu tandanya dia makhluk. Makanya matahari nggak layak disembah karena dia makhluk. Sama seperti kita berubah-ubah, matahari juga makhluk, bulan juga makhluk, bintang-bintang juga makhluk, bumi juga makhluk. Karena bersifatan dengan sifat makhluk. Kita tidak menyembah sesuatu yang bersifatan dengan sifat makhluk karena dipastikan dia adalah makhluk. Sama seperti kita, makhluk itu menyembah Al-Khaliq, tidak menyembah makhluk yang sama dengan dirinya. Itu. Kemudian sifat makhluk lainnya berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda, Allah bukan jisim. Bukan jisim yang bisa disentuh dengan tangan seperti manusia, tembok, kayu dan seterusnya. Tidak seperti itu. Allah juga bukan benda latif, benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan seperti cahaya atau udara, angin. Tidak seperti itu juga. Sama sekali Allah bukan benda, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran. Karena memiliki bentuk, memiliki ukuran, itu adalah sifat makhluk. Seperti saya memiliki bentuk, saya juga memiliki ukuran, saya berupa jisim. Allah yang menciptakan saya tidak serupa dengan saya. Dia bukan benda, bukan jisim yang memiliki bentuk dan ukuran. Sifat makhluk lainnya memiliki tempat, berada pada tempat. Makhluk pasti semuanya, apapun makhluknya pasti berada pada tempat tertentu. Maka Allah Al-Khaliq nggak boleh disifati dengan sifat makhluk. Dia ada tanpa tempat, tidak di bumi, tidak di langit, tidak di atas aras, tidak di tempat manapun yang ada di alam semesta ini. Karena Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Maka Allah Maha Suci, sebagai Maha Suci dari tempat. Sebagaimana Allah bisa kita terima dengan akal bahwa Allah itu ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, akal kita juga bisa menerima adanya Allah tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Makhluk sifatnya lagi apa? Berada pada arah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang. Maka Allah ada tanpa arah. Tidak boleh dikatakan Allah di atas, Allah di bawah. Tidak boleh dikatakan Allah di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Karena berada pada arah adalah sifat makhluk. Allah Al-Khaliq tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk.
Sifat makhluk lainnya memiliki warna, memiliki warna. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hijau. Setiap makhluk yang kita lihat pasti dia memiliki warna. Allah maha suci dari sifat makhluk, maka Allah nggak boleh disifati dengan sifat warna. Nggak boleh dikatakan Allah itu hitam, nggak boleh dikatakan Allah itu kuning, nggak boleh dikatakan Allah itu putih, nggak boleh. Karena itu sifat makhluk. Sifat makhluk yang lainnya apa? Sifat makhluk yang lainnya dia berlaku baginya zaman. Nah, seperti kita dulu, di zaman dulu saya waktu kecil, kemudian zaman sekarang sudah besar, zaman yang akan datang akan tua dan seterusnya. Berlaku baginya zaman. Sedangkan Allah tidak dikatakan Allah pada zaman dulu atau Allah pada zaman. Semua sifat makhluk tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Wa man wasafallaha, barang siapa yang mensifati Allah bima'nan, dengan satu sifat saja, min ma'anil bashar, dari sifat manusia, artinya sifat makhluk seluruhnya. Satu sifat manusia saja, kalau seseorang mensifati Allah dengannya, faqad kafar, maka hukumnya dia telah kufur. Maka sama sekali kita nggak boleh mensifati Allah dengan sifat makhluk. Subhanallah, Allah maha suci dari sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah, yaitu sifat-sifat makhluk. Apa sifat yang nggak layak bagi Allah? Yaitu sifat-sifat makhluk. Semua sifat makhluk tidak layak bagi Allah. Maka nggak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk tersebut. Itulah makna tasbih. Makna tasbih. Kita sering membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang nggak tahu artinya. Nah, sekarang kita sudah tahu maknanya, maka kita bisa menghayatinya. Ketika kita membaca subhanallah, artinya Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk, maha suci dari sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di sini kemudian Allah itu disifati dengan al-a'la. Al-a'la secara bahasa artinya yang tinggi, yang tinggi. Sering diterjemahkan dalam Quran terjemah al-a'la itu yang maha tinggi. Di sini jangan sampai salah faham. Yang maha tinggi di sini bukan tinggi dari sisi tempat atau dari sisi arah. Bukan tinggi, maha tinggi berarti tempatnya di tempat yang tinggi sekali. Bukan seperti itu. Di atas langit, di atas arsy. Tidak. Tidak maknanya demikian. Tetapi al-a'la, tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi kedudukannya. Tinggi kedudukannya, bukan tinggi arahnya, bukan tinggi tempatnya. Karena tinggi tempat itu bukan sesuatu yang yang dikatakan oleh Syekh Abdullah di sini. Waqala al-Hafizul Abdari. Al-Hafidh al-Abdari itu siapa? Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Karena sebagian ulama mengatakan beliau itu sudah sampai pada derajat al-hafidh dalam hadis. Al-hafidh di sini bukan al-hafidh yang hafal Al-Qur'an. Biasanya kalau al-hafidh yang hafal Al-Qur'an itu al-hafidhnya diletakkan di belakang. Misalnya Ahmad al-Hafidh. Berarti dia hafal Al-Qur'an. Tapi kalau dalam hadis itu al-hafidh itu di depan. Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh Al-Abdari, yaitu seseorang yang dia sudah mencapai derajat yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Dikatakan
dia sudah hafal ratusan ribu hadis, matnan wa sanadan, baik matan maupun sanadnya. Apalagi Al-Quran, beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Syekh Abdullah Al-Harari umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian hafal ratusan ribu hadis, baik sanad maupun matannya. Sanad itu silsilah guru sampai kepada Nabi, itu hafal. Demikian juga matannya, bunyi hadisnya itu juga hafal. Itu bukan 1-2, tetapi ratusan ribu hadis. Kalau kita berapa yang kita hafal? Satu hadis matnan wasanatan nggak ada. Mungkin matan saja, matannya saja hafal beberapa. Mungkin hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Mungkin hanya itu, atau bahkan sebagian nggak hafal sama sekali. Itu hafal berapa? Ratusan ribu hadis. Dan ini sebuah keistimewaan. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, matan wa sanadan, matnan wa sanadan. 1 juta hadis itu angka 1 belakangnya nolnya 6. 1 juta hadis. Kita dikurangi nolnya 1 aja nggak hafal, apalagi jangankan dihilangkan 1, dihilangkan nolnya 5, hanya 10 misalnya, itu juga enggak. 1 saja enggak kalau dengan sanadnya. Dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini gelar yang sangat tinggi, Al-Hafidh Al-Abdari. Al-Abdari ini nama yang dikenal beliau, Syekh Abdullah Al-Harari Al-Abdari Al-Habashi radhiyallahu anhu. Dalam menafsirkan Al-A'la, beliau mengatakan alladzi huwa a'la min kulli aliyyin, bahwa Allah itu zat yang maha tinggi dari setiap yang tinggi. Apanya? Derajatnya, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya, bukan tinggi tempatnya. Kenapa? Li'anna sya'na fi 'uluwil qadri laisa fi 'uluwil hayyizi wal makan. Yang dinilai itu bukan sesuatu itu mulia enggak mulia, itu penilaiannya bukan dari sisi tempat dan arahnya, tetapi dari sisi kedudukannya. Orang-orang Wahabi itu terkecoh dengan masalah ini. Orang-orang Wahabi menganggap bahwa sesuatu itu yang apabila berada di tempat yang tinggi maka menunjukkan dia mulia. Menurut orang Wahabi, kalau dia berada di tempat yang tinggi maka berarti dia mulia menurut orang Wahabi. Padahal tidak demikian. Ukurannya itu bukan masalah tempatnya. Nah, ukurannya itu bukan masalah tempat. Misalnya ada seorang raja, dia tinggal dalam sebuah istana. Dia tinggal di lantai pertama, kemudian prajuritnya jaga di atas. Mana yang lebih mulia antara raja yang berada di lantai pertama dengan prajurit yang jaga berada di lantai kedua, ketiga? Tentu kita tanyakan kepada orang Wahabi, mana yang lebih mulia? Para nabi yang bertempat tinggal di bumi atau para malaikat yang bertempat tinggal di langit? Kita tanyakan kepada orang Wahabi seperti itu, mana yang lebih mulia? Para nabi yang tinggal di bumi berada di bawah, dan para malaikat yang tinggal berada di atas langit, berada di arah atas. Maka jawabannya pasti para nabi lebih mulia. Kalau jawaban mereka para malaikat lebih mulia, bertentangan adamin dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Artinya para nabi itu lebih mulia dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini. Makhluk yang paling mulia itu para nabi. Maka jawaban mereka pasti para nabi yang berada di bumi itu lebih mulia dibandingkan para malaikat yang berada di arah atas. Berarti
keberadaan di bawah atau di atas itu tidak menentukan kemuliaan. Tetapi yang menentukan kemuliaan ya kedudukannya itu sendiri. Meskipun dia di bawah, tetapi kalau Allah memuliakan dia, maka dia menjadi mulia. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini bukti bahwa yang dinilai itu bukan masalah tempatnya di atas atau di bawah. Ini bantahan terhadap siapa? Wahabi yang mereka mengatakan Allah itu berada di atas karena arah atas menurut mereka menunjukkan kemuliaan. Kalau arah bawah menunjukkan tidak mulia. Nah, itu anggapan yang keliru. Kita bantah dengan pertanyaan, mana yang lebih mulia, nabi atau para malaikat? Mau nggak mau jawaban mereka, para nabi lebih mulia. Dan kita katakan, tapi para nabi di bawah, para malaikat di atas. Kenapa yang di bawah lebih mulia dari yang di atas? Berarti kemuliaan itu bukan ditentukan oleh tempatnya yang tinggi atau bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alasan bahwa Allah itu berada di arah atas, berada di atas langit, di atas arsy agar menunjukkan Allah itu mulia, itu tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima. Nah, maka Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan bahwa al-a'la sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu bersifatan a'la, tinggi, itu artinya Allah itu maha tinggi derajatnya. Ada makhluk-makhluk yang memiliki derajat tinggi. Indallah, Allah memuliakan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi di bumi, misalnya di alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting sekali untuk diperhatikan, karena sebagian yang kemudian menerjemahkan ayat ini dengan secara harfiah mengikuti makna zahirnya, dia mengatakan Allah itu al-a'la, artinya maha tinggi. Kemudian dia meyakini Allah itu berada di tempat yang tinggi. Nah, maka ini sebuah akidah yang fatal rusaknya, karena bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi rupane zat khalaqa kang wis nyiptakaken sapa alladzi ay kulla syai'in tegese ing saben-saben suwiji-wiji. Fasawwa nuli nyempurnaaken sapa Allah makhluqahu ing makhluke Allah. Bi an ja'alahu kelawan yen to ndadekaken sapa Allah ing makhluke mutanasibal ajza'i engkang saling cocok bagian-bagiane, ghaira mutafawitin kang ora ghaira mutafawitin itu kebalikan dari mutanasib, ya. Kang ora padha pot-potan utawa bersengklaan makhluqahu. Walladzi qaddara walladzi lan zat qaddara kang wis nentokaken sapa alladzi ma ing barang syaa kang ngersakaken sapa Allah. Fahada nuli paring pituduh sapa Allah. Qila dan ucapaken qaddara wis nentokaken sapa Allah as-sa'adata ing kebahagiaan wasyaqa watalan cilaka. Wa qila lan den ucapaken qaddara wis nentokaken sapa Allah al-arzaqa ing pira-pira rezeki wa hada lan aweh pituduh sapa Allah ila talabiha maring nuprih rezeki. Wa qila lan den ucapaken qaddara wis nentokaken sapa Allah az-dzunuba ing pira-pira dosa wa hada lan paring pituduh sapa Allah ila taubati maring taubat.
Hadirin rahimakumullah, alladzi khalaqa fasawwa. Nah, ini dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini prinsip akidah aswaja, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah pencipta segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini berupa apapun itu, apakah berupa jisim, berupa perbuatan jisim, berupa kebaikan, keburukan, semua yang ada di alam semesta ini semuanya Allah yang menciptakannya. Artinya Allah yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Kok ada? Allah yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali. Semua selain Allah itu makhluk. Ini penting untuk ini seperti hal yang remeh ya, seperti hal yang remeh. Tetapi kalau nggak paham, ada sebagian orang yang tokoh pun dia menganggap ada yang selain Allah yang bukan makhluk. Nah, ada sebagian mengatakan ruh itu bukan makhluk. Ada yang mengatakan begitu. Gimana? Ruh itu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Al-Khaliq hanya satu. Al-Khaliq hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Apapun itu. Ruh juga makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Semakna dengan ayat ini, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan yang telah mentakdirkannya. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, ini sudah sangat terang ya, sangat terang, sangat jelas tanpa ada keraguan sama sekali bahwa berarti ada yang berhak disembah selain Allah, dan itu syirik, keyakinan yang syirik. Nah, maka waspadai kelompok Qadariyah yang sekarang ajarannya diantaranya dianut oleh Hizbut Tahrir. Mereka meyakini ada pencipta selain Allah, akan makhluknya. Bagaimana menyempurnakan makhluknya? Yaitu dengan menjadikan anggota-anggota badannya itu saling berkesesuaian, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Anggota badan manusia itu semuanya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan posisinya, itu semua sesuai. Allah menciptakan untuk manusia misalnya tangan. Nah, tangannya sama, kanan dan kiri. Tidak yang satu panjang, yang satu pendek. Kakinya juga sama panjangnya. Kalau seandainya kakinya yang satu pendek, yang satu panjang, mau jalan juga susah. Nah, kemudian juga jari-jari tidak diciptakan sama, tetapi berbeda-beda. Yang tengah itu lebih panjang daripada yang sebelah-sebelahnya. Kenapa? Nah, kalau panjang semua sama ukurannya, kita nggak bisa megang. Kemudian di jari ini ada 3 lekukannya, ada 3 rosnya. Ini biar kita bisa memegang sesuatu. Kalau kaku begini misalnya, gimana mau megang sesuatu? Kalau misalnya jarinya begini nggak bisa ditekuk, ya. Jarinya nggak bisa ditekuk, gimana kita megang sesuatu? Nggak bisa megang. Mata diletakkan di depan, bukan di belakang, atau satu di depan, satu di belakang. Telinga di sisi kanan dan kiri, tidak di depan dan di belakang. Semuanya sudah sesuai. Itu yang dimaksud fasawwa. Allah itu menyempurnakan ciptaannya, menciptakan makhluknya, sehingga semua yang Allah ciptakan itu semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nggak ada yang salah tempat, nggak ada yang salah waktu, nggak ada yang kemudian nggak tepat. Beda kalau seseorang
memoles atau membuat sesuatu. Orang membuat kursi misalnya, kadang selegenje, kadang nggak kuat, kadang kakinya nggak sama dan seterusnya. Nah, itu dimungkinkan. Kadang ada pak tukang buat rumah bangunan, ada yang nggak pas dan seterusnya. Itu makhluk, itu pun nggak menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Ini pernah kita sampaikan terkait dengan ini. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini keyakinan kita. Allah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah. Allah yang telah menentukannya, menentukan terjadinya. Fahada, di sini ada 3 penafsiran. Nah, yang disebutkan dalam kitab ini ada 3 penafsiran. Yang pertama, qila, ini penafsiran yang pertama, qaddara as-sa'adata wasyaqawah. Bahwa Allah itu mentakdirkan kebahagiaan dan syaqawah. Sa'adah itu apa? Sa'adah itu yang masuk surga. Syaqawah itu masuk neraka. Sehingga dikatakan sa'adah itu artinya mati dalam keadaan beriman. Husnul khatimah. Karena seseorang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan masuk ke dalam surga. Syaqawah, celaka. Syaqawah itu artinya masuk neraka. Atau mati dalam keadaan kufur. Karena seseorang yang mati kafir, maka dia akan masuk neraka dan diazab selamanya di dalam neraka. Itu yang dimaksud sa'adah dan syaqawah dalam istilah. Bukan sa'adah duniawiyah, bukan sa'adah itu kebahagiaan duniawi, atau syaqawah itu celaka duniawi. Tetapi ketika dimutlakkan sa'adah dan syaqawah, maka yang dimaksud adalah kebahagiaan dan celaka di akhirat. Dan penentunya seseorang itu mati dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir. Ini yang dimaksud sa'id dan syaqi. Sa'id dan syaqi. Orang yang sa'id, orang yang bahagia, dan syaqi, orang yang celaka, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita nggak tahu tentang kita ini sudah ditakdirkan menjadi sa'id atau syaqi. Kita tidak mengetahuinya. Tahu itu ketika seseorang mati. Itu pun tidak, kita hanya melihat secara zahir saja. Ketika seseorang itu secara zahir mati sebagai seorang mukmin, maka dia sa'id. Ketika seseorang secara zahir terlihat dia mati kafir, maka dia syaqi. Dia syaqiyun, orang yang secara zahir saja. Kan siapa saja yang sa'id, siapa ahlun nar, semuanya sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu kita ini termasuk sa'id atau syaqi. Tapi ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita. Secara zahir ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita, tanda-tanda bahwa kita tergolong sebagai orang-orang yang sa'id, orang-orang yang akan bahagia di akhirat. Tandanya apa? Yaitu kita sekarang dari lahir kita beragama Islam. Kita mau belajar ilmu agama. Kita mau berusaha untuk mengamalkan ilmu agama. Itu tanda-tanda bahwa dia ditakdirkan sebagai minas su'ada, termasuk orang-orang yang sa'id, yang akan bahagia di akhirat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan sehingga benar-benar kita nanti mati husnul khatimah, bahkan mati ala kamilil iman wal Islam, mati benar-benar dalam kesempurnaan iman dan Islam. Itu yang diharapkan. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita terlihat tanda-tandanya ada kebaikan pada diri kita.
Nah, semoga ini berlanjut terus sampai dengan kita mati. Karena ada juga orang yang asalnya bagus, tetapi tiba-tiba dia berbalik. Tiba-tiba dia berbalik, terpengaruh oleh Wahabi, terpengaruh oleh Hizbut Tahrir, terpengaruh oleh paham-paham sesat. Akhirnya dia menjadi sesat padahal asalnya nggak seperti itu. Ada yang kayak begitu. Nah, karena itulah maka kita terus belajar agar dengan harapan kita terjaga, keimanan kita terjaga sampai dengan kita mati. Ini yang pertama, penafsiran yang kedua. Yang pertama, qaddaras sa'adah wasyaqawah. Yang kedua, qaddaral arzaq wa hada ila talabiha. Allah itu sudah menentukan rizki. Nah, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup melata di atas bumi ini semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya sudah ada ketentuan rizkinya. Hanya saja ada yang ditentukan rizkinya itu banyak, ada yang ditentukan rezekinya itu sedikit, tetapi setiap orang yang hidup di muka bumi ini sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Dan seseorang tidak akan mati kecuali rezekinya sudah habis. Kalau rezeki yang telah ditentukan oleh Allah itu habis, maka baru seseorang itu akan mati. Selama kita masih hidup, maka pasti ada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau sudah seperti itu, maka tidak sepantasnya kita itu gelisah, kita sedih, kita galau dengan rezeki, dengan permasalahan rezeki. Sudah ada ketentuannya kok. Sudah ada ketentuannya. Tidak perlu kita sampai mengorbankan ibadah, sampai mengorbankan urusan akhirat demi untuk mencari rezeki. Jangan sampai seseorang meninggalkan sholat alasannya cari rezeki. Jangan sampai seseorang meninggalkan belajar ilmu agama alasannya sibuk cari rezeki. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tidak perlu seseorang itu khawatir. Usaha ya kita melakukan sebab-sebab, tetapi jangan mengorbankan kepentingan akhirat. Tujuannya untuk mencari rezeki, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diyakini, dan jangan khawatir rezeki kita nggak akan diambil oleh orang lain. Misalnya ada seseorang buka toko jejer-jejer, atau di sana toko, di sini toko jejer-jejer jualan yang sama. Rezeki kita nggak akan dimakan oleh orang lain. Kalau itu memang rezeki tetangga kita, ya orang akan datang ke tetangga kita. Kalau memang rezeki kita, ya pasti akan datang ke tempat kita. Itu nyata ya, nyata. Terkadang kita sebagai pembeli ya, misalnya kita sudah mau beli misalnya sesuatu di toko itu. Pas kita datang di situ orangnya nggak ada. Ya udah ke sampingnya aja. Oh, ternyata memang rezeki orang sampingnya, bukan rezeki orang itu. Ternyata dia pas waktu kita panggil dia pas tidur, atau dia pas ke kamar mandi. Nah, karena apa? Karena memang bukan rezeki dia. Rezeki orang yang sebelahnya dan seterusnya. Itu sesuatu yang nyata. Memang kadang kerentak kita itu kan kita yang sebagai pembeli. Kadang sudah mikir saya mau ke sana. Nggak jadilah ke sana lagi lah, ke sana. Tiba-tiba kita belok ke tempat yang tidak kita rencanakan. Kenapa? Karena memang itu rezeki dia. Kalau memang sudah rezeki dia, pasti akan sampai kepadanya tanpa ada seseorang yang bisa menghalangi sampainya rezeki itu kepada dia. Ya, kalau bicara rezeki maka itu akan sangat panjang. Nah, tetapi yang pasti yang harus kita yakini rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran yang kedua. Wa qila qaddaradz dzunub. Allah yang telah menentukan, artinya terjadinya sebuah dosa, kemudian Allah
memberikan petunjuk kepada dia untuk bertaubat. Seseorang, karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, termasuk ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan dosa, itu terjadi dengan takdir Allah. Tetapi ketika seseorang telah terpeleset pada perbuatan dosa, dia tahu itu takdir Allah, maka dia segera bertaubat. Dia segera bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Gak boleh seseorang berbuat dosa dengan alasan takdir. Dia belum melakukan dosa, masih sedang melakukan dosa, kemudian ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah, ya udah saya mau maksiat. Gak bisa. Tahu sesuatu itu takdir ketika sesuatu itu sudah terjadi. Ketika belum terjadi maka belum dikatakan itu takdir. Seseorang belum tahu maksudnya, seseorang belum tahu bahwa itu takdir dia. Ketika sudah terjadi, maka itulah yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia pada saat itu, tidak pada saat berikutnya. Karena saat takdir kita 1 menit setelah ini, kita tidak tahu. Kita tahu tentang takdir kita yang sudah terjadi saja, yang belum terjadi kita nggak tahu. Sekarang takdir kita ngaji di sini, itu takdir kita. Tapi takdir kita setelah 2 menit, setelah 1 menit, setelah 5 menit, setelah 1 jam ke depan, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui, kita tidak mengetahuinya. Walladzi akhrajal mar'a, walladzi lan zat akhraja kang ngetokaken sapa alladzi al mar'a ing nggon pengangon, anbata tegese kang numbuhaken al usba ing rerumputan, wamalan barang taraahu kang ngangon ing ma atau mangan ing ma apa al bahaimu pira-pira binatang. Faja'alahu nulindatiaken sapa Allah ing al mar'a ba'dal khudrati ing dalam sause ijo ghutha'an ingkang kering. Qalat wis dawuh sapa az-zajjaj ay jaffafahu tegese ndadekaken kering sapa Allah ing al-mar'a hatta ja'alahu sehingga ndadekaken sapa Allah ing al-mar'a hasiman ingkang kering, jeram kang kering, jafan kang kering, kal ghusai alladzi tarahu kal ghusai kaya jeram kang kering garing, alladzi kang tarahu kang ningali sapa sira ing alladzi fauqa ma'isaili ing dalem dure banyu banjir. Wakil lan den ucapaken al-ghusau utawi al-ghusa iku ma barang yukzafu kang den buang bi kelawan ma apa asailu banjir ala janibil wadi ing atase pinggire jurang lembah minal hasyisi nyatane saking rerumputan wan nabati lan pira-pira tumbuhan wa ghairi dzalikan lan liyane mangkono-mangkono al hasyis wan nabat ahwa aswada ireng yabisan tur kang teles ya. Hadirin rahimakumullah, jadi ini masih menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi akhrajal mar'a, Allah itu yang mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a itu tempat pengembalaan yang penuh dengan penuh dengan rerumputan dan semisalnya yang bisa dimakan oleh binatang-binatang ternak. Jadi agar binatang-binatang ternak, kambing, sapi dan sebagainya, unta dan seterusnya, itu dia bisa makan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menumbuhkan rerumputan-rerumputan. Nah, sebagian orang kan menganggap bahwa rumput itu enggak perlu, padahal rumput itu dibutuhkan oleh binatang-binatang sebagai makanan mereka. Ditumbuhkan
rerumputan yang ada di bumi, sehingga makhluk hidup, binatang-binatang yang berupa binatang-binatang ternak itu bisa memakannya. Yang dari situ kemudian binatang-binatang ternak itu juga kemanfaatannya untuk manusia. Kemudian faja'alahu hutsa'an ahwa. Setelah asalnya itu hijau, rerumputan itu hijau sebagai tempat pengembalaan binatang-binatang ternak untuk makan binatang-binatang ternak, kemudian Allah menjadikannya kering, hutsa'an ahwa, menjadikannya dia kering, menghitam. Ahwa itu menghitam, dan hutsa itu artinya menjadi jeram-jeram yang kering. Ya kan, ketika enggak selamanya hijau, pada awalnya menghijau, kemudian akan kembali menjadi kering. Itu yang menjadikan, yang menciptakan seperti itu, yang menentukan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berupa apapun itu, asalnya hijau, dari mulai muda, kalau masih muda itu rerumputan itu masih masih segar, enak untuk dimakan oleh binatang-binatang itu. Ketika lama-lama dia kemudian menjadi tua, rumputnya juga menjadi tua, setelah tua kemudian menjadi kering, mengering. Setelah mengering, kemudian ya tidak bisa dimakan oleh binatang-binatang ternak tersebut. Itu fase-fasenya seperti itu. Dan yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ini semuanya kita juga dituntut ya, untuk berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bervariasinya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita masih ngaji di Ramadan yang terakhir. Kemudian kita libur sejenak. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.